anjir. Ngapain? Ini aja deh. Dipakein Kalau dulu. bisa nggak ngeselin nggak sih? Aku kan paling jumbo. Jadi aku kita opening dulu guys. Ayo opening Jasmine. Jasmine disuruh apa-apa padahal dia nggak tahu dia mau ngapain. Halo guys, Hai. assalamualaikum. Gimana kabarnya? Oke, karena kita gabut, jadi hari ini kita mau bahas tentang toxic relationship. Toxic relationship kan maksudnya banyak Pembicaraan kan? kita berbobot ya. Hari ini berbobot sekali. Kan relationship kan banyak ya Bun. Jadi iya. sebelum kita masuk ke situ, jadi kita mau perkenalkan diri dulu. Jadi sebelah ini ada siapa? Sonam Kapur. Oke, kesurupan dulu sebelahnya. Selena Gomez. Oke, aku Kendall Jenner. Selena nggak Cina. Nggak boleh kayak gitu. Nggak rasis. Ini nggak ada. Kalian kalau mau ngehujat langsung ke Jasmine. Jasmine, dia habis ini fix banget ya, jadi pas banget Jasmine. Habis ini kan ada web series, lu dihujat dulu Jasmine. Ingat ya, habis ini dia namanya Prita jatuh. Rame ya Bun. Oke, jadi tamu pertama yaitu si Sonam Kapur. Kita bakalan tanya, lu pernah nggak ngerasa toxic banget dalam relationship lo? Pernah. Ini boleh, maksudnya bukan nggak. Kalian dempet-dempet banget Oh, karena iya. kembar agak misah-misah gitu. Kamu ngapain sih? Nggak harus gue. relationship yang sekarang kan? Enggak, ya dalam Oh sekarang emang toksik emang? Lo nggak gitu Oh. maksudnya, enggak lah. Jangan sampai Oh, masih jangan berusaha sampai. supaya nggak ternyata toxic. belum kerekam. Ya, Oh, paham. terus Jasmine. Pernah, kalau menurut aku yang paling toxic itu sama mantan aku yang di 2019 sih. Wow, boleh spill namanya nggak? Jangan dong. Inisial Iya, aja. depannya Lu aja. tau nggak sih, Men? Depannya E, Tahu. belakangnya L lo. Gak boleh sensor ya? Sensor nggak? Kok ntar di blip ya kok ya? Di titit. Nggak. Terus kenapa lu Iya. merasa itu apa toxic? Toxic soalnya kayak dia tuh maunya pacarannya sembunyi-sembunyi, terus kayak bahkan teman-teman aku aja nggak boleh tahu kalau kita pacaran. Namanya sekali ya? iya, cewek mah Muka kalau lu pacaran udah- kan pasti maunya cerita Iya. gitu kan. Ini nggak boleh, Aku aku cerita. takutnya mantan lu maling aja. Terparahnya, aku pernah diajak jalan-jalan sama dia. Dia tuh nggak mau ke Jakarta kak. Terus? Jadi dia tinggal di Cibubur. Wow. Kalau misalnya kita ketemuan harus aku yang nyamperin. Jadi kalau kasih ya mohon syuting maaf gitu. ya, saya anak rantau. Jadi kemana-mana masih naik Grab Oh, gitu iya. kan. Waktu itu juga. Terus Terus? nyamperin dia ke Cibubur. Udah disusul tuh di pom bensin. Terus kita ke mall nih. Ke mall aja. Aku nggak boleh jalan gandengan sama dia. Terus dia kayak harus pakai hoodie dulu, pakai Wow. kacamata. Berasa Lee Min Ho ya Bun? Iya. Berarti sangat tertutup sekali Asli, dia. Pakai hoodie nggak Ntar dia? pulang, aku pun nggak dianterin. Wah. Di drop di pom bensin dan aku pulang sendiri. Kasihan. Ini versi jelangkung ya Mi ya. Tapi nggak dianterin. Terus pom bensinnya itu di mana? Spill aja. Itu pom bensin Buperta. Oh, bukan. Pom bensin Buperta. Sedih. Suka lihat dia nggak? Terus lu sekarang udah memaafkan dia nggak? Gimana ya? Atau lu ya udahlah, Ya menurut udahlah, lu itu kayak pelajaran? Dia atau ya masih udah? sering sih kayak ngechat gitu sebelumnya, cuma kayak aku udah nggak pernah ngerespon, kayak udah males. Lu pengen nggak ngasih apa obrolan, maksudnya kali aja dia nonton ya kan, lu pengen ngasih omongan yang kali aja yang menyangkut tentang masa lalu? Dia kan udah dewasa gitu ya, maksudnya. Toh kalaupun alasan dia nggak mau publish tuh karena dia pengen serius, nggak mau yang kayak nanti ujung-ujungnya kayak tahu-tahu ntar putus nggak jadi terus diomongin orang lagi atau apa, ya udah lo ngejalanin ternyata? hubungan ya udah jalanin aja gitu. Terus nggak perlu kayak sembunyi-sembunyi. Buat apa kayak lo bikin pasangan lo itu kayak ngerasa lo beneran nganggep gue nggak sih gitu loh. Iya, Jadi iya, kayak lo masih ngerti, terus harus apa ya, ngasih effort yang sama kayak pasangan lo. Kayak masa iya sih effort ceweknya lebih gede daripada cowoknya Mungkin gitu. lu nya aja kali yang bucin banget, ya nggak? Iya, dan dia Iya, bangga iya. atas kebucinan saya ke dia gitu loh. Ya namanya Sagittarius kak, kalau udah sayang mah sayang banget. Memang lu nya aja Emang kecintaan. Terus. Iya, Bu. Sekarang meme, jadi kita meme. Kalau meme lu pernah nggak ngerasa toxic relationship dalam bertemanan atau apapun itu? Oh, pertemanan pernah sih. Emang kayaknya yang toxic tuh rata-rata Dan akhir-akhir dia teman. langsung kayak lo nggak sadar diri ya Kia. Lo gak sadar diri ya, lo pernah nabrak gue.
Oh, kita iya. versi detektif terus, Mei. Ini aku bicarain pas waktu di kantor aku yang sebelumnya karena ini parah sih ya nggak sih. Ingat Iya, ya iya, kantor iya, dia iya, sebelumnya. Jadi buat kalian yang merasa berteman sama Kila di kantor sekarang, bukan kalian Ini sebelumnya. aku spill nanti nih nama kantornya di sini. Ya ini saksi matanya Yes. dia yang tahu. Pelayan Di situ khusus. bener-bener toxic banget. Dasarnya. Gak ada kayak hari dimana aku mau berangkat kerja tuh gak ada yang kayak semangat gitu loh. Kayak gak ada yang ada tuh yang kayak beban kayak anjir gue harus ngapain ya, gue pengen cepat pulang sampai duduk kantor aja udah kayak pengen pulang Yang gitu loh. bikin lo ngerasa kayak gitu tuh I apa? feel you banget. Kenapa? Yang bikin lo ngerasa kayak gitu. Lingkungannya sih, Terus Orang-orangnya. lingkungannya kalian orang-orangnya. boleh nggak agak mundur dikit ya situ? Nah, biar sejajar gitu. Terus habis Lingkungannya, orang-orangnya, dan terutama tuh bos aku sih. Itu bener-bener yang kayak gimana ya, menurut aku nih kayak udah nggak wajar ya. Cuman di lingkungan aku tuh kayak mereka yang kayak bilang, ih itu mah nggak apa-apa, santai aja, Kil, nggak usah lebay deh gini. Tapi menurut aku tuh udah melewati batas wajar sih kayak gitu. Apalagi kalau sudah menyentuh-nyentuh ya Wah. kalian tahu lah ya kayak gitu. Iya. Jadi aku memutuskan untuk oke, bye, gue nggak bisa. Terus untuk menghadapi itu kan maksudnya yang udah lo rasain sebelumnya. Terus sekarang lo menghadapi yang sekarang di kantor yang di kantor yang berbeda. sekarang berbeda. Wah beda banget sih karena di kantor gue yang baru ini positif vibe banget, orang-orangnya nge-support meskipun kerjanya tuh yang kayak bikin gue gitu kan, karena tiap hari pulangnya malam Budak terus. corporate kan. Budak korporat. Terus Tapi gue di sana seneng banget karena gue grow sih, gue bertumbuh di sana, gue banyak kenal kayak oh ternyata kerjaan kayak gini nih emang nggak segampang yang gue kira ya, cuman banyak banget sih yang bisa gue ambil pelajarannya. oke, itu kan tadi yang udah kalian lalui. Terus habis itu sekarang nih, kalau misalnya kalian menghadapi toxic dalam relationship apapun itu, kalian menghadapinya dengan cara gimana? Kalau misalnya bicara tentang toxic relationship ngadapinya gimana itu kembali lagi ke masing-masing sih. Kayak kalau misalnya kayak misalnya Kalala suka bilang ke aku misalnya nih aku toxic gitu ya sama pacar aku, kayak Kil mending lo gini-gini, tapi bagi kita yang ngejalan itu susah. Iya. Itu susah banget untuk kita kayak oke, kita harus nge-cut sekarang itu susah. Iya banget. Karena kita masih Balik ada lagi kan balik ke- lagi. Diri kita sendiri Banyak gitu. pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirin gitu loh, kayak ini dampaknya apa, ini positif, ini pokoknya ngepasin apa ya, maksudnya antara plus minusnya itu loh, balance atau enggak, lebih banyak plusnya atau minusnya itu juga kayak kita Bahkan lihat. kalau misalnya lebih banyak minusnya pun kita masih stuck Masih sama berpikir orang ya? yang Iya, gitu. masih Dan mikir menurut gitu aku kan. tuh emang rata-rata semua orang kayak gitu nggak sih? Maksudnya kalau misalnya ada keterikatan dengan Iya. toxic relationship udah di lingkaran itu tuh susah. Mungkin kalau misalnya gue berpendapat ya, kalau dengan pasangan tuh agak susah ya. Tapi kalau misalnya untuk kalau teman gimana? Apa kalau teman? Kalau misalnya nih lo kalau misalnya tadi di tempat kerja, oke, lo bisa nge-cut karena lo bisa keluar kerja dari tempat itu kan. Nah kalau Jasmine dulu sama mantannya contoh. Nah kalau misalnya nih sekarang di luar pacar misalnya, kayak lu punya temen tapi temen lu ternyata juga toksik gitu, kalian cara ngekatnya gimana? Kan ada juga orang yang pura-pura baik atau apa ya dalam ya apapun iya. gitu, lu paham kan maksudnya? Iya. Ya kalau aku sih orangnya langsung to the point sih. Kalau aku udah ngerasa kayak nggak suka dan ini udah merugikan aku terutama, kayak ya mending enggak lah. Iya sih, gue juga. Ya langsung cut off aja gak sih kalau misalnya untuk pertemanan ya. Kalau misalnya sahabat terus kita tahu-tahu kayak kayaknya kita mulai toxic, itu kayaknya mungkin lebih bisa diomongin sih. Cuman kalau misalnya kayak masih temen yang ya udah Ya, kayak temen temen-temen baru ketemu gitu. atau temen yang Temen nggak- biasa Baru gitu. temen kenal biasa gitu. Ya itu langsung sih kayak langsung menurut sih aku nggak ada untuk pertimbangan gimana. Sekarang kita dan makin kesini kayak circle kita tuh pasti makin, makin kecil kecil. lah sih harusnya. Benar-benar. Sekarang gue mau nanya nih, busuk. kita mau lihat gimana, lu hafal nggak Me? Gimana caranya lu apa ya, menirukan Jasmine kalau misalnya dia udah curhat terus dia bebel, coba lu pernah nggak ngerasa kesel kalau misalnya Jasmine curhat dengan Oh hal yang- iya. coba Pasti. Me praktekin ekspresinya gimana Me? Gimana ekspresi apa? Impersonate Jasmine. Iya. Berarti yang kayak gimana ya? Gue bingung nih, yang kayak gimana? Kayak misalnya nih, Gio, lu tahu nggak sih bla 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 bla, lu bisa bayangin ekspresinya dia kan, lu bisa nggak sih? Iya. Gimana sih ekspresinya? Lu kan pas udah kenal lama kan kalian dari SMP kan, pasti kan udah tahu
Masih zaman-zaman SMP. Tapi kalau misalnya pacaran tuh ya juga gitu gak sih kita kayak maksudnya kalau pas masih bucin-bucinnya atau pas udah kayak kita tahu pasangan kita toksik tapi masih belum bisa ngelepas, mungkin emang susah. Tapi kalau sekalinya kita udah bener-bener di titik capek, putus, Iya, udah iya. kayak Iya. no excuse gitu. Mungkin Everybody. teruskanlah. Udah dibentengin banget. Tapi emang ya, ditembokin. gue bisa ngasih pendapat yang sama ke Jasmine karena gue dulu juga pernah sebodoh dan sebucin itu. Emang gimana caranya kita lepas dari toxic relationship itu ternyata memang dari lelah dan bener-bener kita kayak ya udah ngapain kita Iya. perjuangin Iya. dan kita tahu kalau kita itu worth it loh Yes. gitu loh. Kita udah nggak macem-macem loh. Kita udah kasih pure intention kita ya nggak sih? Wah. Iya nggak sih? Iya, iya. Kayak kita udah tulus, Kayaknya gak ibu macem-macem gitu kan? Curhat di sini deh, Iya Bu. Menggebu-gebu ya. Kok emosi ya? Iya. Ya udah. Sabar Prita. Jadi kalau udah sabar. capek ya udah, mohon maaf ya. Terima kasih untuk semuanya. Tapi emang gitu. Kalau kalian emang pengen dihargain, kalian harus menghargai diri kita. Yes. Dari kalian sendiri Lo misalnya pengen di treat kayak apa, lo harus ngerti. Pasangan lo juga harus lo treat kayak gitu. nih, tolong nih. Tapi BTW ada juga loh yang kayak kayak gue dulu nih. Bisa gak udahan? Gue dulu sempet toksik Hmm. sama pacar gue yang sekarang. Heeh. Asli. Ya dia saksinya. Asli. Siapa? Gue nya sih sebenarnya toksik ya. Bukan cowok gue gue, suka cowok gue iri yang bener-bener ngeliat gila. Ini kadang juga toxic nih, Upil. Cuma jadi guys, mereka berdua itu punya kelemahan masing-masing. Kalau Jasmine Iya. tuh orangnya itu nggak enakan. Semua kita dari semua kita itu sebenarnya nggak enakan. Tapi kita itu bakal belak-belakan kalau misalnya kita itu udah bener-bener gedek banget kayak gue udah nggak bisa nih. Kayak mungkin mereka berdua udah paham kalau misalnya gue udah kesel banget, muka gue nggak bisa disembunyiin. Gimana ekspresi gue kayak gimana? Yang kayak ini hidungnya mekrok-mekrok gitu aja, sumpah. Kayak nafasnya doang yang berbicara sama matanya anjir. Mulutnya sih diem ya gitu kan. Kalau gue gedek gimana? Jasmine coba ekspresinya Jasmine. Ya udah gitu. Kalau Jasmine gedek ke orang gimana, Men? Enggak, kalau Jasmine tuh lebih ke nangis dia kadang. Kayak Tutup gini. pintu kayak nggak bisa gue. Kalau Meme gini, wes nggak iso aku kak, wes bola. Males aku loh. Gue tuh lebih ke ngomong. Ngerti gak sih? Aku lupa kesel. Apa ya kak? Ngerti kan? Terus habis itu Udah, kalian guys. mau kasih saran nggak buat penonton yang walaupun nggak seberapa bakalan ada yang nonton apa enggak ini? Ini mau di-share kemana sih? Bingung aja. Kita tuh mau renang loh. Ditahan. Iya anjir, gue gak tenang. Ya udahlah ya. Tahu abis pembukaan bahas toksik. Iya kan, soalnya akhir-akhir itu banyak banget orang-orang itu yang toksik gitu. Kalau mereka itu apa ya ngomongnya temen, tapi ternyata temen itu kayak cuma untuk dimanfaatkan, entah Ya, cuma banyak, pansos, entah cuma Ya. buat numpang ketenaran dan lain sebagainya, buat dapetin job gitu. Apa sih salahnya kita itu berteman tuh bener-bener yang tulus. Jadi kalau misalnya kalian kena sesuatu atau butuh sesuatu, temen kalian tuh yang mau nolong tuh tulus, bukan yang karena embel-embel. Bukan yang juga. karena benar-benar. Embel-embel followers. Wow, jobnya ini ruang lingkupnya. Pansos. Gue pansos enggak kalau. Gue pansos sih kalau jujur. Pansos apa sih? Kok maksa sih? Follower kita juga kalau misalnya Iya, pansos sama gue jangan ngurus gitu-gitu aja malah turun. Nah, maksudnya kita itu bukan Banyak yang unfollow gue malah. karena kita itu bukan tipe orang yang kayak gitu, guys. Iya, gitu. benar. Kita nggak peduli sih. Heeh. Ya udah kayak gitu aja. Terus saran-saran buat kalian yang masih ngerasa hubungan toksik itu gimana? Cus. Kuncinya sebenarnya komunikasi. Enggak sih, kuncinya tuh sebenarnya dari diri kalian yang mau coba berubah nggak? Masing-masing. Iya, Mau keluar sebenarnya dari zona nyaman gitu Kooperatif apa sih, enggak? Iya. harus kooperatif, Harus bisa kerja sama. kerja tim Harus tuh kerja benar-benar sama. dibutuhkan banget, sumpah. Ini Jadi asli. nggak bisa kayak cuman Demi kita Alek kasih ngomong. tahu dia kasih tahu kita, tapi kalau nggak dari kitanya juga niat mau berubah ya nggak bisa. Soalnya gimana juga balik ke dirinya masing-masing. Kalau lo mau Nih, belajar buat mencintai bercermin ya pasangan dia. lo, Ngomong sama dirinya sendiri dia. kalau lo mau berusaha untuk menghargai pasangan lo, kalau itu nggak tergerak dari hatinya sendiri nggak akan pernah bisa. Benar. Dan lo buat kalian-kalian yang masih mau coba-coba, udah nggak usah pacaran, oke? Iya. Nggak usah nyakitin Gak perasaan usah orang. pacaran. Oke.
Oke. Nggak usah nih Itulah gue ngomong buat siapa, inti buat obrolan mantan gue. dari kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya guys. Jadi kalau misalnya kalian merasa hubungan kalian itu toksik, mudah-mudahan kalian bisa memikirkan itu dengan otak yang jernih. Jangan kalian buang-buang waktu. Terus habis itu merendahkan diri kalian sendiri demi cinta yang belum tentu kalian tuh dicintain guys. Iya. Udah kalau gitu kita mau pamit karena kita mau renang. Jangan Mudah-mudahan bohong juga ya. masih bully ini nggak closing. Trust issues banget deh kayak gitu. Lo sakit tau kalau udah berani dibohongin mah. Become jadi susah Laura. percaya. Become Laura. Kalau yang udah nonton Love Never Lies ya, itu harus Itu ditonton buat orang sih. yang overthinking. Oh iya. Nonton itu langsung Love Never Lies. Oke. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya. Mudah-mudahan obrolan kita itu bermanfaat dan bisa kita tanamkan di diri kita sendiri ya. Kalau gitu, kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.